Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murti. Kepada Riau kami persilakan. Terima kasih Pak Noto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Ghazani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kecepatan, dan banyak lagi nikmat yang lain. Pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Ghazani sebagaimana biasa setiap pada subuh. Kita membahas satu ayat daripada Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf di bawah bimbingan Buya Rizal ayat 133 didampingi oleh Ibu Nelly Budiarti. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi dengan Pak Adil dan komentar dari kawan-kawan lain. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wal aqfadi'a wad dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sadaqallahul azim. Fa arsalna alaihim tufana wal jaroda wal kummala wal tofa wadama ayatim mufassalat. Maka kami kirimkan kepada mereka berupa siksaan. Siksaan itu berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah, atau air minuman berubah menjadi darah sebagai bukti yang jelas dan terinci. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Akan tetapi mereka tetap menyimpang, menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum pendurhaka. Kemudian bentuk kiriman lain yang Allah sampaikan dalam ayat ini menunjukkan kekuasaannya, yaitu dalam surah Al-Qalam ayat 19 dan 18 Allah berfirman, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim. Itu. Lalu kebun itu ditimpa bencana. Jadi menimpakan bencana yang datang dari Tuhanmu yang ketika mereka sedang tidur. Maka kebun itu menjadi hitam terbakar seperti malam yang gelap gulita. Al-Qalam ayat 19 dan 20.
berkenaan dengan ayat fa'arsalna alaihimu tufan wa jarab, itu dikatakan bahwa Allah mengirimkan mengirimkan siksaan, kemudian berupa banjir dan banjir yang besar. Kemudian dia menjelaskan berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah berfirman, uhilla lakum saydu bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanannya. Jadi termasuk pengertian laut itu sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah berkuasa kepada kita, itulah menunjukkan sifat rububiyah Allah. Dia mengirimkan apa saja dalam untuk menyiksa, mengazab bagi yang takabur, yang sombong, dan mereka menyediakan bagi manusia sebagai kesenangan untuk dalam perjalanan dan sebagainya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 938 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irina yatiru bijanahaini illa umamum amsalukum ma parratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yusyarun. Di situ tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya serupa umat seperti kamu. Mereka adalah umat seperti kamu. Maka di situ jelaskan juga tidak ada satupun yang kami luput dalam kitab itu, dan kemudian kepada Allah, kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Ini menunjukkan lagi tentang kekuasaan Allah, bagaimana dia menjadikan burung, hewan, dan sebagainya, semuanya itu sebagai umatnya, umat dari mereka. Cuma masing-masing punya kedudukan. Kemudian palamma, surah Al-Ahzab ayat 50, palamma kasyafna anhum anhumul azabu izahum yankusun, maka ketika kami hilangkan azab dari mereka, seketika juga mereka ingkar. Itulah perangai manusia. Kalau dia dalam kesusahan, dia minta benar-benar kepada Allah, tetapi azabnya sudah lepas, dia mulai ingkar kembali. Itulah menunjukkan kesombongan manusia. Kemudian dalam surah Al-A'raf 34 Allah berfirman, walamma waqa alaihimu rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ida indaka la in kasabta anna rijza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israel. Maka ketika azab yang telah diterangkan itu menimpa mereka, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai janjinya kepadamu. Jika engkau mendapat menghilangkan azab ini, niscaya akan kami pasti beriman kepadamu dan pasti akan Bani Israel pergi dibiarkan bersamamu. Tetapi jawabannya pada ayat 135, palamma kasabna anhum rijza illa ajalin hum balighu izahum yang kusun, mereka seketika kami hilangkan azab itu pada batas waktu yang mereka penuh, ternyata mereka ingkar. Itulah perangai manusia, selalu ingkar. Kemudian pada surah Al-A'raf ayat 136 Allah menjelaskan, antaqamna minhum fa'arraqnahum bil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Situ dikatakan kami membalas mereka dengan siksa yang lebih berat. Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka itu adalah orang yang lengah terhadap janji itu, terhadap siksaan itu. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alpasanatin illa khamsina amma
fa'ahazahumut tufana wa hum zalimun. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama kaumnya mereka 1000 tahun, kurang dari 50, maka kemudian kami timpakan banjir besar kepada mereka karena mereka adalah orang yang zalim. Kemudian dalam surah ayat itu asbaktar baru akanu qauman mujrimin, akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri karena mereka adalah kaum pendurhaka. Kemudian dijelaskan An-Nisa ayat 173, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina istamqafu wastakbaru wa fayu'azibuhumun azaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Adapun orang yang beriman mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah bahagian dari kurnia itu. Sebaliknya, wa amal ladzina stangkafu wastakbaru fayu'azibuhum azaban alima. Sementara orang yang enggan menyembah Allah, menyombongkan diri, Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. An-Nisa ayat 173. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 36 Allah berfirman tentang orang yang mendustakan lagi sombong. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat itu, mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dan dijelaskan juga dalam surah Al-40 Al-A'raf 40, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wala tufattahu lahum abwabas samai wala yadkhuluna jannati bali yali jamalu pisami hiyatin wa kadzalika najil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, kami tidak bukakan baginya pintu-pintu langit. Maksudnya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya itu hal yang tidak mungkin masuk surga sebagaimana unta tidak akan masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balaskan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi memberikan manfaat bagi kita, jadi bahan renungan kita bersama untuk kita agar kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Dan bagi mereka yang mengikuti Al-Quran dengan menjalankan petunjuk, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Itu harapan kita semua. Semoga kita dimasukkan dalam orang-orang yang beruntung. Demikian apa yang saya bacakan ini, kalau terjadi kekeliruan mohon dimaafkan karena itu adalah kekurangan daripada kami sebagai manusia. Yang benar itu datangnya dari Allah. Demikian, terima kasih kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.